lihat senyumnya, senang banget. Iya. Gimana Bapak Ibu semua sehat-sehat, baik-baik? Ya, coba kasih senyum sehatnya ke kiri kanan. Ya, ya kayak Yanti itu senyum sehat mantap. Ya, Bapak Ibu, hari ini saya percaya kita mau mendengar sesuatu kebenaran yang Tuhan menyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bagaimana kita mau belajar, sama-sama saya pun belajar mendengar suara Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan gambar ini sejenak, coba ya. Kita ada di sebuah taman yang begitu hijau, ya kan? Nah, di depan kita ada danau yang begitu tenang dan airnya jernih. Dan yang paling spesial, Yesus lagi mau bicara sama kita. Amin. Yesus mau ngobrol sama kita. Wow, luar biasa. Ya. Nah, saya percaya setiap kita di sini adalah orang-orang Kristen yang bukan baru 1 tahun menjadi anak Tuhan. Betul? Mungkin 5 tahun, 10 tahun, bahkan 30 tahun. Jadi kita sudah jadi orang Kristen yang lama, ya. Tapi seringkali kita mengalami banyak hal. Bisa gak ya saya mendengar suara Tuhan? Bisa gak ya saya ngerti Tuhan mau nuntun saya seperti apa? Ya. Nah, tanpa kita sadari Bapak Ibu, kita yang namanya anak Tuhan suka tertipu. Ya, tipuan yang pertama apa berkata? Kita ini gak percaya. Loh, zaman sekarang Tuhan masih bicara sama kita. Nah, secara pribadi, iya. Yang saya tahu tuh zaman dulu, zaman perjanjian lama, zaman Alkitab belum ada. Jadi Tuhan perlu ngedrop langsung sama Musa, ya, sama Yusuf, sama nabi-nabi besarnya. Ya, padahal itu tipuan, ya. Bahkan yang kedua, mendengar suara Tuhan itu sulit, ya. Gimana? Kita berpikir, oh itu hanya orang-orang khusus, ya, pendeta-pendeta, ya, yang suaranya gebas gitu ya, kan, orang-orang petinggi-petinggi gitu loh, ya, rohaniawan, ya. Nah, sepertinya kayak gitu kita bilang itu semua hanya orang-orang tertentu. Padahal itu semua tipuan, ya. Dan kita percaya kita ini menerima hak istimewa untuk mendengar suara Tuhan. Makanya setan paling gemeter kalau dia tahu kita terima hak istimewa itu, dia tipu kita sampai habis. Amin. Jadi coba kasih perhatian, jangan ketipu, ya, jangan ketipu. Amin. Nah, berikutnya kita lihat kebenaran firman Tuhan berkata apa? Yohanes 10 ayat 27, sama-sama kita baca, Bapak Ibu silakan. Domba-dombaku, orang percaya, mendengarkan suaraku, Yesus, dan aku mengenal mereka dan mereka. Ya, ini ayat sangat sederhana Bapak Ibu, tapi kita perhatikan bahwa kita ini orang percaya, amin? Ya, domba-dombanya Yesus. Dan Yesus berkata kita bisa mendengar suara Yesus, bahkan mengenalnya. Ya, ada satu contoh, ada satu kawanan domba banyak gitu ya. Tiba-tiba teman sang gembala yang asli ini mau muji sama si domba-domba itu. Dia bilang, aduh, aku pinjem dong baju kamu, aku pinjem tongkat kamu, aku pinjem topi kamu. Ya, aku mau cek itu si domba-domba semua ikutin aku apa tidak. Kata si temannya yang palsu ini, ya. Jadi dia udah pakai Bapak Ibu, terus dia jalan, beberapa ada yang ikut. Tapi tiba-tiba sang gembala asli itu bersuara dengan suara khasnya. Mungkin dia panggil domba. Dalam sedetik semua domba ratusan itu balik kepada sang gembala yang asli. Ya, dia kan bisa tertipu. Domba itu kenal siapa sang gembala aslinya. Amin Bapak Ibu. Nah, seringkali kita yang udah tahu kan jadi anak Tuhan, kita masih bingung ini suara apa ya. Nah, hari ini kita sama-sama belajar. Ya, contohnya misalnya
di satu sekolah nih ya, di global, ibu-ibu lagi pada ngumpul nih, banyak gitu ya, pada ngumpul, tiba-tiba anaknya pulang kan, terus ada satu anak yang saya, mama, pasti mamanya langsung set, wah itu anak gua tuh, ya kan, karena kenal ibu yang melahirkan, ibu yang merawat, ibu yang tahu, jadi bukan anak orang lain. Jadi kalau misal panggil mama, yang datang bukan mama yang benar tuh nggak mungkin biasanya, karena si mamanya pasti kenal. Amin. Itulah yang maksudnya. Hari ini kebenaran firman Tuhan berkata, kita semua orang percaya bisa mendengar suara Tuhan. Amin. Oke. Berikutnya kita lihat, ada tiga sumber suara. Ya, ada tiga ya Bapak Ibu. Nah, kita mau tes. Ya, tes yang pertama dulu ya. Pertama, ya. Kita mungkin sebagai seorang karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan dengan gaji yang minim lah, ya, pas-pasan. Nah, tugas kita adalah bagian pembelian. Jadi beli barang-barang di kantor. Satu hari ketika kita beli, terus pegawai toko itu bilang, Pak, bonnya mau ditulis berapa? Ya kan? Bonnya mau ditulis berapa, Pak? Terus tiba-tiba di sini ada godaan. Wah, keuntungan. Kan korupsi kecil-kecilan nggak apa-apa, nggak ada yang tahu, cuma tembok kiri kanan yang dapat saya. Ya, jadi godaan itu berkata apa? Korupsi kecil-kecilan nggak apa-apa, kan nggak ada yang tahu. Nah, Bapak Ibu, kalau seperti itu, kira-kira itu suara siapa? Suara siapa Bapak Ibu? Suara? Ya, suara setan ya. Suara siapa? Pak, siapa tuh? Ya, suara setan. Ya, coba yang tegas dong. Suara siapa? Nah, berarti semua dapat sepeda nanti dari ya. Nah, kita lihat karena Alkitab mengajarkan kejujuran. Amin. Alkitab jelas mengajarkan kejujuran. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari si jahat, si setan, benar. Ya, tes pertama. Sekarang tes yang kedua, Bapak Ibu. Ya, satu hari ini kita lagi ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, ya, di Tomoroka Cafe. Ya. Karena saya belum pernah, saya cuma lewat doang, ada Tomorrow, ya. Lagi ngopi-ngopi, lagi ngobrol-ngobrol, bincang-bincang. Di sini siapa sih yang suka ngopi? Kayaknya hampir semua di sini suka ngopi-ngopi ini, ya. Nah, lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba saudara merasa perkataannya itu menyudutkan, bahkan meremehkan secara tidak langsung. Ya, wah, tiba-tiba di sini saudara menggema. Khususnya bapak-bapak nih, bapak yang baju merah, baju putih, banyak nih bapak-bapak di sini. Kurang ajar, ya, kurang ajar ya, menggema. Jangan diam aja dong. Cerita siapa kamu, ya, buktikan kehebatan kamu. Amin. Itu temannya ngomong terus, kamu terus gitu, kamu gak pakai titik. Terus, suara ini makin kenceng, menggema di hatinya. Jangan diam aja dong. Coba cerita, buktikan kehebatan kamu. Itu suara apa Bapak Ibu? Suara siapa? Suara diri sendiri. Ya, yang benar juga dapat sepeda. Ya. Nah, itu suara diri sendiri. Jangan setan mulu disalahin, kesian tadi belum satu ya. Tes pertama, tes kedua diri sendiri dong. Kita harus ngaku salah dong. Ya. Tes yang kedua. Ya, jadi seringkali kita melakukan pembenaran diri sendiri. Ya kan? Gua bener nih, ya, gua paling betul nih. Siapa lu? Ngaca dulu tuh muka lu, suka gitu kan? Kita suka bilang gitu. Ngacanya dari mana? Ngacanya dari atas sampai bawah gitu, misalnya kita gitu ya. Oke.
Nah sekarang tes yang ketiga. Tiba-tiba misalnya kita kan suka kumpul tuh sama keluarga besar ya, keluarga besar suami atau istri ya, keluarga dekat semua nih, ada yang ulang tahun, misalnya mama ulang tahun ya. Tiba-tiba ada seseorang yang kata-katanya tajam dan terpercaya, tepat di hatimu, just gitu, kayak panah, tapi panah api. Terus gimana ya? Rasanya gimana kita? Pengen bales kan? Apalagi kurang ajar, dia umurnya lebih muda dari gua. Kurang ajar ya kamu ya. Ngomong-ngomong tajam sama saya, wih rasanya nih, debok-debok kan di dada kan. Wah bahasa ya nanti. Pas lagi ngomong balas, tiba-tiba ada suara kecil berkata, ampunilah, ampunilah. Dia nggak tahu apa yang dia perbuat. Kumpullah, ya kan? Gimana? Itu suara siapa, Bapak Ibu? Suara? Ya. Daging kita berkata bebas loh. Tapi firman Tuhan berkata apa? Jelas firman Tuhan berkata, ampunilah, karena mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Ya, itu 3 sumber suara itu sangat tipis. Ya, kalau kita harus belajar benar-benar. Tapi yang pertama saya mau katakan Bapak Ibu, suara Tuhan itu spontan, langsung di drop, nggak pernah mikir-mikir, drop langsung dan itu pasti sesuai firman, ya kan? Nggak melengos kiri kanan, dan kata kuncinya damai, damai, dan kita mengalami pencerahan gitu. Ya, jadi kayak yang tes 3 itu tuh terjadi di dalam saya, Bapak Ibu. Jadi ketika saya gemes mau balas, tapi ketika Tuhan berkata ampunilah Hana, dia nggak tahu apa yang dia mau, langsung klop. Langsung saya, terima kasih Tuhan, saya mesti praktek firman-Mu. Bahkan firman Tuhan berkata apa? Kasihilah musuhmu dan berdoa buat dia. Loh, dia bukan musuh saya loh, dia saudara saya loh. Ya, tapi bagaimana prakteknya? Itu dia. Ya, kita dengar suara Tuhan. Yang kedua, diri sendiri. Suara diri sendiri itu banyak sekali pertimbangan, pikiran-pikiran manusia, egois, ya. Yang namanya egois, sampai hari ini saya masih egois gak? Masih Bapak Ibu. Kadang-kadang masih dagingnya naik atas, masih suara diri sendiri ya, dan melakukan pembenaran diri. Nah yang paling gawat adalah suara setan, itu jelas melanggar firman. Kamu gak layak, kamu bodoh, ya kamu penakut, kamu pencundang, kamu saya hakimi. Ujung-ujungnya males gue udah gak mau doa deh. Percuma udah 2 tahunan, ya minta rumah yang dapat cuma rumah-rumahan besarnya, ya kan? Kok Tuhan gak dengar doa saya? Gitu. Ingat itu suara siapa, ya? Jadi sumber suara ada 3, suara Tuhan, suara diri sendiri, dan suara setan. Pilih, saudara mau yang mana? Ayo, Bu Lina mau yang mana? Wow, luar biasa ya. Evi mau yang mana? Wah, mantap ya. Udah dapat sepeda semua ya. Oke, nah terus berikutnya 3 level Tuhan bicara Bapak Ibu. Langsung lagi ya, kan kita udah suaranya, suara Tuhan tahu kan 3 level Tuhan bicara. Pertama jelas firman Tuhan segala-galanya. Jadi Alkitab itu tidak tergantikan Bapak Ibu. Ya, jadi Alkitab itu adalah menjadi suluk perjalanan kehidupan kita bersama Tuhan. Kalau sampai hari ini kita semua bisa setia, bisa duduk manis di tempat ini karena Alkitab menuntun langkah-langkah hidup kita. Oke? Nah, jadi 3 level Tuhan bicara, lewat firman dan lewat suara Roh Kudus. Nah, saya mau saksikan satu hari anak saya yang kecil itu sakit infeksi saluran kencing. Ya, Bapak Ibu. Ke dokter lah, akhirnya pas dicek dokter berkata, waduh Bu, ini harus dioperasi karena ginjalnya pas di USG sebelah kiri dan kanan besarnya nggak sama katanya. Itu yang membuat infeksi dan lain sebagainya dan sebagainya. Waduh, kita kan kaget. Waduh, anak saya masih SMA, perlu dioperasi, gimana ya? Tapi waktu itu karena dokternya nancep gas kan, cepet Bu, besok saya ada kosong, kamar operasi juga kosong. Jadi diproses ya Bu ya, proses ya kan,
semua disuruh puasa segala macam. Tapi waktu saya doa, saya tumpang tangan anak saya, tiba-tiba Roh Kudus ngomong, jangan operasi, keluar dari rumah sakit ini. Gimana ceritanya? Ini prosesnya udah semua jalan nih, tinggal besok pagi-pagi masuk ruang operasi. Nah, saya cerita juga sama suami, ya. Akhirnya kita sepakat, kita keluarin anak itu dari rumah sakit dan datang ke dokter lain. Ampun Bapak Ibu. Rupanya pas datang ke dokter lain, dokter bilang, anak ibu nggak kenapa-napa kok, cuma infeksi biasa, radang biasa. Kalau ginjalnya gimana dok? Nggak apa-apa, memang itu dari sorga ginjalnya. Besar kanan dan kiri nggak sama, jadi nggak perlu dioperasi. Waduh, haleluya, Tuhan baik. Dan jadi ketika saya taat sama Roh Kudus, harganya murah. Kan kalau kan uang operasi dan lain semuanya harganya mahal, gitu loh. Ya terlalu mahal, ya. Nah, terus berikutnya satu hari saya pelayanan ke Jayapura, Bapak Ibu. Terus dari Jayapura mesti terbang ke Wamena, naik pesawat kecil yang isi cuma 20-an orang. Nah pas mulai naik, tiba-tiba cuaca buruk. Wush, itu pesawat kayak naik jet coaster, turun naik. Waduh, di dalam pesawat yang isi 20 itu jerit, teriak. Ada yang berbahasa macam-macam. Aduh pusing, saya juga jantung gemeteran. Saya sendirian waktu itu, ya. Saya sendiri jantung udah lemes gitu, tangan udah gemeteran, ya. Tapi saya bilang, Tuhan, saya belum selesai Tuhan, saya belum nikah Tuhan, saya nggak mau mati dulu Tuhan, gitu ya. Jadi saya bilang tolong Tuhan tolong. Pas saya bilang tolong, tiba-tiba saya dapat penglihatan Bapak Ibu, ada malaikat pegang pesawat itu. Seketika itu juga pesawat tenang dan cuaca cerah. Wah luar biasa, ya. Pilot itu berkata, ini benar-benar mujizat pada hari ini. Jarang pernah kalau cuaca udah begini, terus tiba-tiba seketika. Karena dia tahu ada anak raja, Hana Setiawan yang lagi berdoa supaya tidak mati dan semuanya 20 tidak mati. Karena saya mau nikah, saya punya anak 2. Ya, nah jadi kalau saya dengar suara Roh Kudus itu murah meriah dan Tuhan luar biasa mencerahkan, membangkitkan semangat, ya. Jadi waktu itu saya pelayanan di Wamena begitu luar biasa. Lagi zamannya Holy Laughter. Waktu saya datang itu kan zamannya Holy Laughter dan dilawat semua umat-umat Tuhan yang ada di Wamena. Ya. Berikutnya yang kedua adalah nasihat dan teguran orang. Jadi kadang-kadang kita perlu perhatikan Bapak Ibu, nasihat dan teguran dari PKS, dari pemimpin, dari teman kompak, dari anak sendiri loh. Anak sendiri tuh bisa nasihatin kita. Satu hari saya berantem sama suami, ya. Anak saya masih SD itu lucu banget ya. Dia gini, papi mami udah. Masih SD kan kecil lucu kan? Ya. Caca sayang papa dan mama. Cuma begitu saya langsung berderai-derai loh Bapak Ibu. Ya ilah anak saya yang begitu kecil polos yang memisahkan dan menasehati kita yang udah tua, yang kadang-kadang egois, ya kan? Nah, kadang-kadang Tuhan bisa berpakai cara banyak kan. Contohnya satu hari anak saya kan Lala dan Caca beda usianya 7 tahun ya Bapak Ibu. Saya pikir beda 7 tuh gak berantem loh Bapak Ibu. Tetap aja namanya anak-anak cewek-cewek ya. Nah satu hari ketika mereka ribut, terus aku suka disiplin ngadep tembok kan. Waktu kecil-kecil loh, sekarang kan udah gede-gede gak bisa ya. Suruh ngadep tembok ceritanya lain lagi. Terus waktu dia ngadep tembok, terus dia lihat ada semut berbaris dari atas tuh sampai ke bawah itu loh, bawa kelapa satu, kelapa putih satu. Nah ini kesempatan nilai langsung saya ajarin anak saya. Nah lihat coba, itu semut bisa saling tolong menolong, saling sayang-sayangan cuma bawa satu kelapa. Nah Lala sama Caca mesti sayang-sayangan terus ya, nggak boleh berantem ya. Iya deh mama. Akhirnya keliking sama keliking ketemu terus pelukan dan mereka berdua. Ya. Oke, yang ketiga adalah situasi yang diizinkan Tuhan. Nah, saya mau cerita situasi diizinkan Tuhan ini adik kandung saya sendiri. Jadi dia itu akalnya lengkap Bapak Ibu. Lengkap itu ya obat, mabok, perempuan, judi, puasa gelap, lengkap. Singkat cerita bertobat, saya udah doain, plus puasain, bertobat, menikah.
habis menikah kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Wah, istrinya nangis. Bertahun-tahun kita konseling sampai capek. Serinya kayak film drakor, udah 36 sampai 36 lagi. Nggak selesai adik saya. Sampai satu hari saya doain adik saya, Tuhan bilang, tegur dia dengan tegas. Apa Roh Kudus ngomong sama saya? Kalau kamu nggak bertobat, nanti kamu kena sakit kelamin. Hah? Benar Tuhan? Benar, sampaikan. Aku sampaikan sama dia. Masih nggak bertobat Bapak Ibu. Sebulan kemudian dia kena sakit kelamin. Tapi habis sakit kelamin baru dia bertobat. Puji Tuhan. Dan hari ini dia jadi pemurid, jadi PKS, luar biasa dipanggil Tuhan. Amin. Jadi harganya mahal. Dan sakit kelamin dulu. Jangan ya Bapak Ibu di sini yang contoh kesaksian saya. Tapi kesaksian saya itu dijadikan perenungan, jadi rema. Ya. Nah, yang kedua situasi diizinkan adalah saya. Di sini siapa istri-istri? Istri mana istri? Istri banyak ya. Nah, istri kalau lagi kesel sama suami, ya, di sini gedebok darah mau muncrat dari atas kepala. Benar gak sih? Saya kalau lagi kesel tuh sama yang namanya Pangeran Budi Setiawan. Yesus. Singkat cerita satu hari kita berantem Bapak Ibu. Terus saya berontak. Wah, saya mau langgar firman dong. Coba-coba testing, saya mau berontak. Saya berontak sama kepala. Singkat cerita saya jatuh dari tangga dan kaki saya retak. Situasi diizinkan, saya retak Bapak Ibu. Tapi jangan dicoba ya. Di sini jangan ada yang berontak ya, terus kakinya ya. Nah, tapi puji Tuhan Bapak Ibu, setelah kaki retak saya bertobat. Saya kayak jalan-jalan ke Jepang. Terus ke Jepang dia selalu dorongin kursi roda saya. Kalau dulu dia gelinding, Pak Budi gelinding, Pak Budi jalannya duluan, saya terseok-seok benerin dia karena kepala gelinding duluan. Sekarang dia enggak, di belakang aku terus. Aku didorongin pakai kursi roda sepanjang Jepang penuh kenangan. Ya, tapi harganya mahal Bapak Ibu. Saya berontak, kaki saya berapa bulan tuh dipakai apa? Sepatu? Enggak, kalau pakai gips saya cuma retak halus. Pakai apa tuh sepatu lah, atau itulah. Ya, nah itu 3 level Tuhan bicara. Jadi Bapak Ibu mau pilih yang mana? Firman Tuhan dan Roh Kudus, murah meriah, langsung aja taat dulu. T-A-A-T, taat. Ada lagunya tuh kalau tidak. T-A-A-T, taat. Terus apa lagi lupa saya. Nah, pokoknya firman Tuhan dan Roh Kudus taat, murah meriah. Nah, yang kedua dan ketiga itu ada urusan langsung. Ya bisa rumah sakit, ya Tuhan punya cara. Nah berikutnya adalah kita lihat Selah. Selah artinya apa? Selah itu sama dengan pause, break. Jadi kalau kita lari, ya lagi lari, terus kan kecapean. Pause dulu, bisa minum air setegak. Katanya nggak boleh banyak. Kalau lagi lari itu minum air cuma setegak aja. Pause, tenang, break, ya, untuk bisa merefleksi diri. Ya, di Mazmur 32 ini adalah ceritanya bagaimana si Daud, Bapak Ibu, si Daud ini sempat melakukan kejahatan, ya dia berzina dengan Batseba. Tidak sampai di sana dia membunuh suaminya Batseba Uria. Dan tapi Tuhan tetap baik mengizinkan Nabi Nathan menegur si Daud ini. Jadi Mazmur 32 ini adalah kisah Daud yang begitu banyak sela-selanya. Ya, dia belajar pause, dia belajar tenang, dia belajar break, dan dia belajar mendengar suara Tuhan. Ya, ayat ini kita baca sama-sama, 2-3. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari, sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, susuku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Saya baca ini berulang-ulang tadi susah banget ya. Jadi si Daud ini lagi apa? Galau. Ya, dia lagi curhat, dia lagi bingung, dia lagi semuanya nih. Ya, dia curhat, dia galau. Dan berikutnya ayat 5. Setelah dia selah, setelah dia pause, dia break, dia dengar suara Tuhan. Apa? Dosaku kuberitakan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan
akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Amin. Tuhan baik banget, baik banget. Dosa kita seperti merah kirmisi, Dia tidak akan lihat, tapi akan putih seperti salju. Amin. Jadi Tuhan lihat respon Daud bagaimana dia bertobat ketika dia melakukan rentetan dosa-dosanya, dan setelah itu dia mengampuni semua dosa-dosaku. Nah, ayat inilah yang dipakai adik saya. Enggak, Tuhan ampuni sebelum nanti pasti Tuhan mengampuni semua dosa-dosa saya. Rupanya Tuhan bicara lain sama dia, ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu, Sela ini kita perlu. Setiap kita perlu pause break, ya, di tengah kesibukan kita bekerja apapun, kita break sebentar, terus kita tenang, kita refleksi diri, kita dengar lagu-lagu penyembahan, supaya disitulah Tuhan menyatakan banyak hal, ya. Karena Tuhan itu rindu sekali ngobrol sama kita, rindu ngobrol sama Lukito, ya, rindu ngobrol sama Henry, ya, sama Leo. Dia rindu sekali untuk ngobrol sama kita. Cuma apakah kita siapkan sewa waktu untuk tenang mendengar suara? Nah, berikutnya adalah kita lihat 3 cara Tuhan berbicara. Ya, 3 cara Tuhan berbicara adalah, ayatnya dikatakan apa? 1 Korintus 2 ayat 9, seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi. Coba Bapak Ibu baca dengan iman. Yuk sama-sama. 2, 3. Tetapi amin. Ya. Jadi intinya dari ayat 1 Korintus 2 ini, tadi kan kita 3 sumber suara, terus 3 level Tuhan bicara. Sekarang 3 cara Tuhan bicara. Yang pertama jelas lewat telinga rohani, ya, telinga. Jadi telinga kita ini jangan dengar berita-berita picisan Bapak Ibu, bolak-balik TikTok yang gak jelas, ya kan? Terus kiriman-kiriman video yang menakutkan dan mengerikan telinga kita tuh, ya. Tapi kita harus sortir setiap apapun yang masuk ke dalam telinga kita. Jelas nomor 1 firman, nomor 2 perkataan-perkataan iman, ya. Karena kalau setiap kita yang sering kali jatuh di dalam kelemahan, biasanya berawal dari telinga. Apa yang kita dengar, ya kan? Apa yang kita dengar itu menentukan. Nah, jadi lewat telinga Tuhan bisa bicara nggak? Bisa. Siapa di sini yang suka dengar lewat telinga suara Tuhan? Ada? Ada? William suka ya? Ya, William suka dengar ya. Terus siapa lagi? Dina suka ya? Dina. Oke. Evi suka Evi. Ya, kan tinggal saya kasih mic-nya, dia jawab ya kira-kira dengar suara Tuhan apa gitu. Siapa? Iya juga ya. Ya. Nah, jadi cara Tuhan bicara memang pertama lewat telinga. Contohnya satu hari saya ke pasar modern, suka ketemu Evi kalau di sini. Ya lagi kalau ke pasar tuh pakai pakaian damai sejahtera. Jadi waktu saya selesai ke pasar, saya biasa sama suami dijemput, tapi hari itu suami nggak bisa, jadi saya harus pesen bongkar kan. Nah, waktu mau pesen, tiba-tiba Tuhan bicara di telinga saya, coba dong ngobrol sama ibu yang sebelah. Terus saya bilang, saya nggak kenal nih ibu ini, lagi milih-milih bawang. Terus pede-pede banget sih nanya-nanya gitu kan, nggak kenal siapa dia. Tapi Roh Kudus sekali mau kenalan sama dia. Oke, kenalan kan, saya kenalan. Hai Bu, beli bawang banyak. Iya nih, kita mau ada acara syukuran ini. Tinggal di mana Bu? Taman Modern. Kubrak, berarti satu komplek dong sama aku ya. Di blok mana Bu? Blok D. Oh sama dong Bu, kita blok D juga.
rupanya tetangga beda 3 rumah ya. Dan puji Tuhan, ongkosnya murah kalau kita taat sama firman. Saya nggak usah penyekokan, ya dari mobil sama dia sampai dengan selamat dan kita kenalan kiri dan kanan. Ya, jadi kalau dengar suara Tuhan itu asik banget, asik dan seru dan ongkosnya murah. Ya itu yang penting ya. Jadi saya nggak usah penyekokan. Ya, nah jadi intinya lewat telinga ini kita bisa mendengar banyak hal, mendengar sesuatu yang Tuhan katakan, ada banyak hal yang Tuhan mau buat lewat hidup kehidupan kita masing-masing. Dan itu simpel-simpel, kecil-kecil, dan itu di dropnya spontan Bapak Ibu. Spontan itu langsung. Contohnya, saya kan nggak tahu ibu sebelah itu lagi nyuri bawang, saya juga lagi belanja gitu. Jadi tiba-tiba aja, kenalan sama ibu sebelah, gitu. Tapi persis sebelah saya berdirinya, ya, dan itu spontan, nggak pernah saya rekayasa, nggak pernah saya mikir-mikir ibu ini sebelah siapa, tapi ya itu disediakan Tuhan bagi anak-anak raja. Amin. Ya, jadi nanti kalau ke pasar dengar-dengar ya, ibu-ibu dengar-dengar Tuhan mau ngomong apa. Ya bisa aja tiba-tiba lagi ke pasar buat ibu yang pakai baju pink itu, tiba-tiba tukang babi, ibu mau sini bu, saya mau kasih babi ibu 5 kilo. Bisa aja kalau dari Tuhan tuh bisa aja. Itu saya suka ngalamin, saya lupa, saya mesti catat ya. Jadi kalau saya ke pasar tiba-tiba tangan Tuhan yang menuntun saya. Saya dapetin barang-barang yang saya cari udah lama-lama, saya cari udah lama nggak ada, tiba-tiba dikasih Tuhan di pasar ini melalui seorang ibu yang cantik, itu jemaat JGC. Saya nggak tahu yang mana lupa ya. Nah, terus berikutnya adalah lewat mata. Mata, jadi mata rohani kita ya, kita bisa melihat, ya. Melihat itu bisa statis, gambar doang kayak foto. Oh, ini ada Jokowi sama istrinya, gitu ya. Atau penglihatan yang bergerak, video kayak film. Jadi kita nonton TV gitu loh, Bapak Ibu. Set. Nah, satu hari ketika saya lagi ibadah, Tuhan kasih penglihatan buat saya. Tuhan berkata ada seorang anak muda yang datang terlambat di ibadah. Halo, di sini ada yang datang terlambat nggak? Enggak ya, ini untuk orang yang dulu gitu. Ya, anak muda datang terlambat ke ibadah. Terus Tuhan kasih lihat dia kakinya di rantai hitam, terus bawa anjing mati ke dalam ruang ibadah. Terus pesan Tuhan adalah dia harus bertobat dari hal-hal yang menajiskan dirinya, dari terikat kenajisan. Kata Tuhan harus bertobat. Terus saya doa, Tuhan ini orang siapa ya? Sepanjang ibadah saya doain anak muda itu, padahal saya nggak kenal siapa, pokoknya dia udah anak muda gitu ke Tuhan. Ya saya doain. Apa yang terjadi Bapak Ibu pas bubar ibadah dia samperin aku, ada cowok tinggi, ganteng, lebih tinggi dari saya datang sama saya. Kak Tinggung, itu nama saya perjanjian lama. Berarti dia udah kenal lama sama saya. Kalau perjanjian baru saya Hana. Ya, Kak Tinggung, saya mau ngomong dong, mau ngaku apa? Aku mau ngaku dosa. Apa? Itu lu penglihatan yang tadi. Yang mana yang bawa haji mati itu saya. Oh my God. Nah, kamu habis ngapain? Iya Kak, saya habis dugem kemarin. Saya mau bertobat, wah dia nangis, saya mau bertobat. Doain ya Kak Tinggung biar saya berubah. Ya saya doain dia dalam nama Yesus berubah ya, supaya Tuhan berkati hidup kamu, supaya benar-benar kamu dipakai besar. Ya. Terus penglihatan berikutnya, saya satu hari dapat melihat ada sepasang suami istri ya, yang duduknya saling membelakangi, ya, pantat ketemu pantat, ya, terus badannya saling terikat tali yang hitam dua-duanya. Nah, pesan Tuhan untuk suami istri itu sesungguhnya engkau berdua sudah mengalami ketegangan yang panjang dan sudah putus asa dan ujungnya berkata cerai. Tapi kata Tuhan, pagi ini kau harus bertobat. Karena Tuhan mau pakai engkau untuk sungguh-sungguh kau mengerjakan banyak perkara yang ajaib. Nah, puji Tuhan, suami istri itu benar-benar gak jadi cerai Bapak Ibu sampai hari ini, dan dia malah anaknya jadi banyak, jadi ada 3. Ya, oke. Nah, jadi Tuhan bisa pakai dengan segala sesuatu itu, gitu ya. Nah, juga lewat mimpi Bapak Ibu ada ya. Tapi kalau saya modelnya nggak pernah mimpi sih, nggak tahu. Siapa yang suka mimpi? Cerdi ya, ini suka mimpi ya. Ya cerdi orangnya suka mimpi. Kalau saya nggak pernah mimpi.
Kalau tidur sampai pagi baru bangun, nggak pakai melek-melek. Jadi kalau kebakaran bahaya juga saya. Nggak tahu ya, selalu saya jadiin kalau saya tidur dalam posisi ada suami itu damai, sejahtera, aman, sentosa. Pokoknya melek pas waker bangun. Bahkan karena waker bunyi itu saya nggak dengar. Jadi saya nggak pernah bangun sekalipun, sekali orang sampai pagi. Ya, tapi kalau nggak ada suami bangun terus saya was-was gitu jaga. Ada maling masuk ya? Ada apa ya tengah malam gitu? Itu udah dikunci belum? Cash lewat, cek lagi. Itu udah kunci belum? Nah, kayak gitu. Jadi memang salah juga ya, tumbuhannya bukan sama Tuhan, sama suami. Oke, yang ketiga adalah hati, perasaan rohani, intuisi. Nah, enggak Bapak Ibu. Waktu saya doakan seseorang ibu, waktu saya baru ngomong satu baris, dia langsung berderai-derai. Wow, saya merasakan ada kesedihan yang mendalam yang mengikat sang ibu ini. Akan saya doain, terus saya doain. Saya berkata, ibu kuat ya, bersama Tuhan mampu, bersama Tuhan kuat, bersama Tuhan ibu pasti bisa. Nah, setelah saya doain, saya tanya, ibu kenapa? Rupanya dia cerita dia baru kehilangan anaknya pulang ke surga. Jadi dia sedih banget. Tapi saya motivasi dia, saya kuatkan dia. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian dia datang kembali kepada saya dan bilang, karena sekarang saya sudah kuat, saya tahu kenapa Tuhan izinkan Tuhan ambil anak saya, supaya saya jadi berkat banyak keluarga-keluarga yang lain yang mengalami orang-orang yang dicintainya diambil sama Tuhan. Ya, dan dia sekarang semangat, antusias ikut Tuhan, dan dia mau belajar terus mendengar suara Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, mendengar suara Tuhan itu benar-benar sesuatu yang simple, sesuatu yang tidak sulit, ya, sesuatu yang kita semua bisa praktekkan. Ya, coba pikirkan, kamu bisa dengar suara Tuhan, tekan, tepuknya agak kerasan. Percaya Bapak Ibu, kita semua bisa dengar suara Tuhan. Dari 3 sumbernya kita udah tahu tadi, terus 3 levelnya Tuhan bicara, dan 3 cara Tuhan bicara. Amin. So simple dan sederhana. Ya. Nah, pagi ini, siang ini, pagi atau siang ini kita mau praktek Bapak Ibu. Ya, saya undang Fanny dan Fanny yang keyboard, yang lain gak usah ya. Yang lain juga dengar suara Tuhan juga. Karena pemusik suka kasihan kalau lagi pas penyembahan gak dengar suara Tuhan. Kali ini dengar suara Tuhan. Ya, pemusik, singer semua dengar suara Tuhan. Semua kita siapkan telinga rohani kita, siapkan mata rohani kita. Kita baca dulu ayatnya Mazmur 23 ayat 1. Kita baca dulu. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang aman. Ini Mazmur 23 ayat paling top. Mari kita tutup mata, kita dengarkan pujian ini sambil kita terus merenungkan kebenaran firman Tuhan. Apapun yang Tuhan mau nyatakan di tengah-tengah hidup kita. Wow.
kita seperti seorang anak kecil yang sedang oleh Yesus. Kita seperti seorang anak kecil yang sedang digandeng oleh Yesus dan diajak masuk ke sebuah taman yang indah, taman yang hijau dengan pohon-pohon yang rindang, pohon cemara yang banyak, juga ada mawar merah yang cantik di taman itu. Ada melati putih yang indah dan harum semerbak dirasakan di taman. Bahkan ada burung-burung yang berkicau. Juga ada kupu-kupu cantik yang terbang ke kiri ke kanan mengelilingi taman itu. Begitu indah. Bapak Ibu semua dituntun oleh Yesus. Sampai akhirnya engkau ke pinggir sebuah danau. Danau yang tenang, airnya jernih, dan di pinggir danau itu ada kursi. Dan Yesus mengajak engkau duduk di depan danau itu. Lalu Yesus merangkul punggungmu. Dan Yesus berkata, kau baik-baik saja anakku. Yes. Kita merasakan kita dalam genggaman Yesus, dalam pelukan Yesus yang hangat. Biarlah Bapak Ibu Saudara hari ini bertanya, Yesus, Bapak, apakah Engkau mengasihi aku? Tanya, Dia ada dekat. Dia ada di hatimu, Dia ada di sebelah. Apakah Bapa mengasihi aku? Tanya Bapak itu. Tanya dan lanjutkan terus. Tuhan mau berbicara terus, bukan hanya itu. Terus. Yes. Makasih Tuhan. Makasih Bapa. Kau begitu mengasihi anak. Makasih Tuhan, karena menciptakanmu. Bagi Bapak Ibu yang punya beban yang lain, kau punya tekanan dalam keuangan, tanyakan kepada Tuhan. Kau punya masalah dengan anakmu yang sakit, bahkan kau punya masalah dengan kesehatanmu, tanya dengan Bapa. Bahkan kau punya masalah dengan pekerjaan, kau bingung mau bekerja apa hari ini, kau tidak mengerti apa yang terjadi di tengah-tengah keluargamu, tanya kepada Bapa pagi ini. Saya melihat Yesus sang berjubah putih bercahaya. Dia berjalan berkeliling Bapak Ibu. Dia sedang berkeliling. Dia sedang menumpangkan tangan kepada setiap kita. Bahkan saya melihat di sebelah kanan saya ada seorang ibu yang digendong oleh Tuhan. Ibu ini sudah putus asa. Ibu ini sudah mengalami banyak kesulitan dalam hidupnya, dan sepertinya semuanya tidak ada jalan keluarnya. Tapi ingat Ibu, pagi ini Bapak menggendong engkau. Kau tidak sendirian. Jangan putus asa. Bangkitlah. Lihat janji Tuhan terjadi dalam kehidupanmu. Yes, Lord. Makasih. Terus minta Bapak berbicara. Terus kau tanya kepada Bapak. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, tanya. Kalau ada di antara Bapak Ibu di sini yang mulai tawar hati, bahkan kau bingung rohani,
Kau merasa datang ibadah hanya rutinitas. Hanya rutinitas, sesuatu yang mulai membosankan. Ingat, Yesus ada di kamu. Yesus tahu hatimu. Katakan semuanya itu kepada Tuhan dan minta Tuhan menyembuhkan engkau. Yes. Yes. Kami tolak setiap roh tawar hati, roh dingin rohani, roh yang cuek kepada Tuhan. Hari ini kami hati kau keluar dalam nama Yesus. Kau tidak ada tempat dalam hidup kami. Kami perintahkan rohmu harus bangkit. Roh kita bangkit melihat janji Tuhan dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia menuntut langkah-langkah Bapak Ibu. Dia menuntut jangan ada yang pernah takut, selangkah demi selangkah. Yes, makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Ketika tadi Kak Hana menggambarkan kita ada di sebuah taman, saya melihat Tuhan merangkul saya dan menepuk pundak saya. Tuhan bilang, apa yang kamu takutkan? Bukankah aku selalu berjalan bersama kamu? Aku selalu ada di samping kamu. Jangan takut, berjalanlah terus sampai kau menemukan cahaya itu. Berjalan terus, karena di ujung jalan ini ada cahaya, ada kemuliaan yang Tuhan sediakan. Aku mengakui itu Tuhan. Saya tahu Tuhan selalu ada di samping saya. Karena itu Tuhan, apa yang Tuhan mau saya lakukan, Tuhan bilang, berjalanlah terus sampai kamu menemukan cahaya di ujung jalan itu. Mari Bapak Ibu siapkan hati. Kalau Tuhan ada sesuatu dengan ada suara Tuhan yang jelas yang kau mau sampaikan buat umat Tuhan, sampaikan dengan berani, jangan takut. Untuk kita melihat bahwa Tuhan Yesus hidup bersama yang membuka punya kita dan semuanya adalah buat membuka bersama Tuhan memintai setiap kewajiban yang sudah terjadi. Tuhan selalu menolong. Kita percaya Dia sudah sini. Yes, makasih Tuhan. Kau baik bersama. Yes. Saya melihat ketika saya dengan Tuhan, jujur mungkin kondisi hati yang saya putus asa, tapi Tuhan bilang semua akan baik-baik saja. Tuhan bilang Tuhan mengasihi saya. Tuhan akan melakukan saya.
Tadi Tuhan berkata, sekalipun kamu mungkin sudah meninggalkan kamu, keluargamu mungkin kadang menurut engkau, bahkan orang yang engkau kasihi kadang tidak bisa terima engkau apa adanya, tapi Tuhan menerima engkau apa adanya. Aku akan selalu mengatakan kata, bahkan aku akan selalu memohon engkau. Aku Allahmu yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan engkau. Makasih Tuhan, Kau luar biasa. Kau luar biasa Tuhan. Kau sayang buat kami. Kau menyatakan sesuatu buat kami. Yes, makasih Tuhan. Kami percaya, kami belajar terus berjalan dengan kasih setiamu, panjang sabarmu Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Makasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang besar, Engkau luar biasa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan, Kau sangat mengasihi kami. Tadi lagu tadi mengatakan kami biji matamu Tuhan. Kami sungguh biji matamu Tuhan. Yes. Janganlah takut sebab aku minta engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan mempegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami tidak mau takut. Engkau hidup, engkau beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, ketika kami terjatuh mau ada di situ. Engkau Allah yang memegang janjimu. Engkau selalu memegang janjimu Tuhan. Kami percaya ketika kami ragu, Tuhan ajar kami untuk memandang kepada salib, bahwa Engkau setia bahkan sampai mati di atas kayu salib bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Engkau luar biasa buat kelembutan hati, buat panjang sabarmu Tuhan. Kau tidak pernah menyerah kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari kita sama-sama angkat kedua belah tangan kita. Kita nyanyikan pujian ini lagi dari hati, bahwa Bapa begitu sayang sama kita. Dia tidak mau meninggalkan kita. Yes.
suara-Mu selalu. Kami tidak mau Tuhan terkecoh tertipu dengan suara setan, apalagi godaan dari diri kami sendiri, sehingga kami kadang jatuh lagi dan kalah lagi. Tapi kami mau aman karena suara Tuhan menuntun sebagai gembala. Kami mau dengar-dengaran dan ikut Engkau. Tuntun setiap jemaat Tuhan. Di masa sesulit apapun, kami punya gembala yang menyertai kami, memimpin hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Dan setiap saat kami peka mendengar suara-Mu menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dan percaya katakan, amin. Haleluya.